Kenapa ya, anak autisme sering kesulitan memahami ekspresi wajah, nada suara, atau gerakan tubuh orang lain? Ada nggak sih saran untuk ngembangin kemampuan mereka? Buat yang belum tahu, anak autistik mengalami hambatan dalam intersubjektivitas, yaitu kemampuan untuk mengerti perasaan orang lain dan berbagi pengalaman bersama. Intersubjektivitas ini juga udah dibahas dalam sebuah penelitian. Kalau Anda ingin memahaminya, tontonlah video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ke topik utama, jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar kami lebih semangat membuat konten edukatif untuk orang tua anak autisme. Intersubjectivity atau kemampuan untuk mengerti perasaan orang lain dan berbagi pengalaman bersama dibagi menjadi dua tipe. Pertama, intersubjektivitas primer. Ini adalah kemampuan dasar untuk merespons emosi orang lain, seperti tersenyum balik ketika seseorang tersenyum. Anak autisme sering mengalami kesulitan dalam hal ini, sehingga mereka tampak kurang responsif terhadap ekspresi wajah atau nada suara orang lain. Kedua adalah intersubjektivitas sekunder. Intersubjektivitas sekunder adalah kemampuan untuk berbagi perhatian atau pengalaman dengan orang lain. Misalnya, mengikuti arah pandangan seseorang atau menunjuk sesuatu yang menarik perhatian bersama. Jika intersubjektivitas primer terganggu, maka intersubjektivitas sekunder juga ikut terpengaruh. Ini membuat anak autisme sulit memahami interaksi sosial yang lebih kompleks. Solusinya apa dong? Coba kita analisa. Masalah utama autisme adalah mereka kurang peka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Mereka lebih tertarik pada benda atau detail di sekitar daripada melihat wajah orang yang berbicara dengan mereka. Akibatnya mereka jadi sulit menangkap syarat sosial, seperti saat orang lain ingin mengajak bicara atau menunjukkan sesuatu yang menarik. Ini bisa membuat interaksi sehari-hari jadi lebih menantang. Terus, solusinya gimana ya Bun? Ini dia beberapa solusi yang bisa diterapkan. Pertama, latih intersubjektivitas primer dengan permainan sederhana, seperti meniru ekspresi wajah, bermain cilukba, atau menyesuaikan nada suara saat berbicara. Kedua, tingkatkan intersubjektivitas sekunder dengan aktivitas berbagi perhatian. Misalnya membaca buku bersama sambil menunjuk gambar atau bermain dengan mainan yang bisa digunakan bersama. Ketiga, gunakan buku cerita dan ajak anak ikut menunjuk gambar, bertanya, atau bercerita bersama. Keempat, tingkatkan kemampuan bahasa karena anak yang lebih lancar bicara cenderung lebih mudah menangkap syarat sosial. Keenam, evaluasi terus perkembangannya, supaya tahu metode mana yang paling cocok untuk membantu anak lebih peka terhadap lingkungan sosialnya. Ingat, anak autistik itu berbeda-beda. Anda harus fleksibel terhadap metode yang Anda gunakan untuk melatih kemampuan anak Anda. Yuk belajar lebih lengkap seputar autisme dalam training online terapi autisme atau TOTA TML.